dengan gue menggandeng komunitas-komunitas besar ini, harapannya adalah mereka bisa support untuk pesan gue tuh sampai ke teman-teman di sepeda. Karena kan mereka kan punya komunitas yang besar, itu sampai. Walau prakteknya sih gue di jalan akhirnya banyak kan ketemu di teman-teman sepeda Minion. Karena memang kebetulan juga ya gue terlibat lah pada saat pertama awal kali Minion lahir booming, gitu. Lahir. Padahal boomingnya baru kemarin, lahirnya mah udah lama. 2 tahun sih belum lama amat. Akhirnya banyak kan sepeda mini. Tapi di Semarang gue nginep di Rumah Sepeda Indonesia Bike to Work Semarang. Jadi ada yang menampung lah ya nggak perjalanan? Alhamdulillah, Pak. Sampai akhirnya gue harus malah menghindar. Karena saking banyak. Capek. Iya, lu kan capek. Lu setiap gue sore nyampe, terus nanti kita mau ketemu teman-teman kan ngobrol. Kadang-kadang sampai jam 12, sampai jam 1. Gue tadinya setting recovery pertama itu di Semarang. Setting pertama kali recovery di Semarang. Nggak kena tuh. Habis waktu gue akhirnya buat kumpul-kumpul. Ya sharing pengalaman kali buat mereka ya. Gimana lu sharing perjalanan pengalaman, terus juga gitu mereka kan juga kepo sama Minion. Jadi ngomongin Minion sebenarnya. Memulai dengan ngobrol Minion. Paling gue menyisipkan baru yang campaign-nya itu. Campaign-nya. Gue secara nggak langsung menyampaikan. Gue nggak pengen ada kesan menggurui. Woi, lu nggak boleh pakai sampah plastik nih gitu kan. Nggak bisa. Kalau gue melarang berarti gue harus ngasih solusi. Gue kan gue bukan orang yang memberikan solusi. Solusinya adalah ya lu memulai aja. Jadi mulai dari diri kita agar orang lain tuh lihat ya sebenarnya. Iya, misalkan gampang nih, lu nongkrong nih kita ngopi itu segala macam. Mereka beli minuman kemasan, gue bawa tumbler. Kalau misalkan kita nongkrong di mana, di rumah atau apa kan gue tinggal isi ulang. Betul. Itu kan udah bentuk dalam kampanye secara. Pasti orang nanya, kenapa sih lu bawa tempat minum mulu? Gitu. Nah itu kan sederhana banget. Tapi emang lu harapannya nggak akan segitu banyak orang akan mau ngikut, tapi 1-2 tuh ada aja yang nyangkut kok. Iya. Gitu. Ya itu sih dari komunitas sepeda, terus juga ada komunitas dari lingkungan hidup lah. Terutama Get Plastic Foundation yang dari Bali. Jadi perjalanan gue itu gue nggak dari sini. Gue dari sini ke Jakarta dulu, ke Jakarta Barat. Ada teman-teman Get Plastic dari Bali ini, mereka melakukan perjalanan dari Bali ke Jakarta pakai mobil. Dari Bali Jakarta naik mobil. Yang istimewanya adalah dia menggunakan bahan bakar dari sampah plastik. Serius. Jadi sampah plastik itu bisa dijadikan bahan bakar, diolah menjadi bahan bakar. Setahu gue bukan itu kayak bahan. Dulu kan yang setahu gue yang bisa jadi bahan bakar itu kayak dari kotoran hewan ya. Gas. Yang bisa jadi biogas. Metan. Iya. Nah, kan gini. Lo tau gak bahan baku plastik apa? Ya, biji plastik. Biji plastik kan ada bahan bakunya. Gue nggak tahu, gue belum tahu itu sih. Minyak bumi. Hah, serius? Iya. Makanya ya bisa jadi minyak bumi lagi. Nah itu prosesnya hampir mirip kayak lu lihat di offshore. Nah, nama mesinnya mereka pirolisis. Jadi diolah sampah plastik ini, dia memasak nih sampah plastik ini dijadikan bahan bakar. Mereka test drive. Bahasa mereka test drive dari Bali ke Jakarta. Karena rencana besarnya itu kan 2020, rencana besar 2021 ini mereka akan melakukan ekspedisi perjalanan lagi Indonesia Timur pakai mobil dengan bahan bakar dari si plastik itu, sampah plastik. Jadi nanti mereka melakukan edukasi. Kemarin gue melakukan edukasi. Jadi mereka finish sampai Jakarta, press conference, gue berangkat. Jadi tektokan ya sebenarnya. Tektokan. Nah gue finishnya juga sama. Gue finishnya di base camp mereka. Jadi Bali nyampe Jakarta, lo dari Parung nyampe Bali. Yoi. Ya kan? Nah gue di Bali, finish di tempat mereka. Jadi nggak mungkin banget gue nggak punya tidak menghasilkan sampah betul-betul nol, nggak mungkin. Nah kira-kira selama perjalanan nih sampah lo tuh lu buang kemana gitu? Nggak. Gue nggak buang, tapi gue bawa. Oke. Berapa banyak selama 16 hari? Berapa tank berapa banyak sampah yang lu bawa? Nggak banyak sih. Paling 0,4 kilo, nggak sampai setengah kilogram. Serius? Segitu. Dan bisa dibilang itu sampah yang nggak langsung ya. Kayak gini.
Gue minum es teh manis nih, gampang aja ke warung nasi apa-apa. Walaupun gue sering bilang, Bu, jangan pakai sedotan. Tahu-tahu tuh sedotan nyemplung aja tuh di botol. Mereka udah Ya, kebiasaan. gampang nyedot Udah nih. kebiasaan kan. Iya. Ya udahlah. Berarti gue tanggung jawab, gue bawa tuh sampah sedotan atau kayak minum beli es kelapa atau gitu. Ada juga yang ternyata dia nggak pakai gelas Pakai plastik. plastik, bener. Itu gue bawa. Ya sekarang kan banyak banget tuh orang di banyak banget warung-warung yang ogah nyuci buat gelas ya. Dia Sederhana taruh cup-cup yang Ya, gitu, yang sekali pakai itu. itu gue bawa. Terus bekas ban cadangan kan plastik, itu gue bawa. Masker kan gue masker yang medis kan Sekali pakai. sekali pakai kan berapa kali udah gue nggak pakai, harusnya dibuang, tapi gue bawa karena sebetulnya nggak bisa diolah lewat mesin pirolisis, tapi sama teman-teman gas plastik untuk proses penyaringan mereka pakai bekas masker tuh, jadi kepake. Kok pakai juga? Dipakai buat penyaringan ya. buat nyaring pakai bekas masker, makanya gue bawa. Itu nggak sampai setengah kilo. Jadi gue finish 3 plastik, sampah itu gue serahkan ke mereka. Kita bareng-bareng mengolah sampah itu jadi bahan bakar. Prosesnya adalah perbandingannya ya. 1 kilogram sampah plastik itu bisa menghasilkan 1 liter bahan bakar. Bahan bakar pertama. Itu berapa? 1 kilo. 1 kilo plastik bisa 1 liter. 1 liter perbandingannya. Perbandingannya. Dan itu kalau yang pertama sih solar bentuknya, tapi nanti bisa jadi premium pertama sampai sisanya tuh metan gas. Jadi dia terakhirnya tuh kalau kayak knalpot gas buang, itu bisa buat masak. Tinggal tarik selang bisa buat masak. Jadi gas lah ya. Jadi gas. Nah kalau itu kan biogas tuh dari yang ini gas metan. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi gue tuh berusaha gini. Perjalanan gue melakukan puasa plastik kalau memang gue bisa menghasilkan bukan prestasi nih, gue menghasilkan sampah karena kan gue nggak mungkin zero waste deh. Tapi makanya salah satu hashtag yang gue bangun adalah pesepeda minim sampah. Pesepeda minim sampah. Pesepeda minim sampah. Jadi sesederhana itulah mungkin teman-teman bisa jadi tambahin tuh hashtagnya di setiap postingan. Karena dengan kayak gitu juga akan ngebangun ya hashtag pesepeda minim sampah. Jangan lupa apa hashtagnya? Pesepeda minim sampah. Gitu. Oke. Ya itu yang gue coba bangun, pesepeda minim sampah. Sama satu lagi sih. Apa? Semua sepeda sama. Semua sepeda sama. Bagi gue gitu, karena masih banyak orang meributkan sepeda lu apa sih, terus Iya, gue kalau yang mikir sepeda jadi kasta ya sekarang, ya bener nggak sih? Perbandingan kasta ada juga yang kayak gitu. Tapi balik lagi ke orangnya, kalau lu cuek-cuek aja mah, ya udah. Main sepeda yuk, sepeda lu apa? Gitu Wajar kan? sih kalau cuma jadi nanya. gue kayak, sepeda gue gitu ya, gitu kan? Iya. Dipandang sebelah mata gitu. Padahal kan bukan masalah sepeda, tapi dengkul lu sih sebenarnya. Lu mau goes kemana aja kalau dengkul lu nggak kuat ya kan? Percuma sepeda mahal, bener nggak sih, Pak? Ya, Ya kan? benar. Jadi ya itu makanya dua hashtag itu yang gue bangun sih ya. Pesepeda minim sampah, semua sepeda sama. Jadi gue udah nggak akan ngeributin sepeda lu apa atau gue pakai apa. Nah sekarang gue mau tanya lu pakai apa kemarin ke Bali? Nah udah kelihatan di belakang nih. Ini, gue ngeliat ini panjang banget ini sepedanya nih. Iya nih. Jadi sebetulnya konsepnya kargo ya. Apa sih namanya, long tail kalau nggak salah. Nah ini sepeda nih. Nah ini dibikin sama teman-teman, ada Alam Project. Jadi gue collab sama Alam Project. Custom sendiri. Custom ini dari frame seli bekas yang besi. Yang masih steel ya? Besi, terus dibikin dilas, disambung, dibikin long, jadi bisa muat banyak. Nah, unik ya, Pak? Iya. Ya itu, gue orangnya tuh pengen selalu melakukan hal yang berbeda. Termasuk perjalanan itu gue pengen pakai sepeda yang beda. Padahal gue belum ngerasain nih. Jadi problemnya banyak banget di jalan. Apa problem lu selama di jalan dengan menggunakan si sepeda ini? Karena kalau gue ini gede banget dan pasti berat nggak sih? Berat loh, nah. Karena gue sadar akan berat gue aja udah berat nih. Belum bawaan gue juga berat. Itu dia. Nah. Ini bisa bonceng 2 orang loh, Mbak, sebenarnya, Mbak nih. Memang gue pengen bikin ini kan nanti anak gue kan 2 nih. Iya bisa lo bawa semuanya, Mbak. Iya, ya kan? Gitu bisa gue bawa semua. Nanti gue tinggal bikin ini aja penahan di sini buat pegangan. Iya, kayak gitu. Nah, gue sadar gue berat, gue tuh nggak jago-jago amat, nggak kuat-kuat amat. Nah, gue udah coba nggak kuat tapi ke Bali ya, Mbak. Bener nggak sih? Iya kayak gitu. Tapi kan Pantura cuy. Pantura tuh treknya nggak norak. Kalau sepeda, nah lu lihat tas kantong hitam ini nggak tahu udah kelihatan apa enggak? Nih. Nah, ini tasnya guys. Tas hitam.
Jadi di sepeda apa tuh, Mbak? pakai ini baterai. Baterai. Jadi sepeda ini pakai e-bike. Oke. Gua ada di belakang itu dipasangin dinamo hub. Ini ya guys. Nih, Ya, kelihatan jadi nggak sih? hub free hub ya biasanya kita sebut. Hmm. Nah, ini dinamo hub Dinamo Hub. 350 watt. Jadi gua disupport sama satu komunitas sepeda e-bike namanya Wild Rabbit. Gua bilang gue pengen pakai e-bike, gue pengen ngerasain. Jadi lumayan ngebantu cuy. Di saat lu tanjatan, lu tinggal ngidupin doang. Iya. Tapi seberapa lama ini baterai bertahan, Mbak? Jadi kan ini ada settingan kayak gigi juga. Kalau lu setting yang di ekonomis nih yang paling nggak boros, gue bisa tembus 70-80 Apa tuh? kilometer. Kilometernya? 70-80 kilometer. Oke. Tapi kalau tanjakan parah ya 40-50 juga udah habis baterai. Jadi lumayan banget. Ngebantu lah ya. Ngebantu. Gimana? Karena kalau gue mikir lu kalau nggak ada dibantu juga, dengkul lu sih sakti sih, Mbak. Enggak, gua makanya kesaktian gue bukan di bersepeda sih. Gue pengen banyak berkomunikasi, banyak berteman aja kayak gitu. Nah, yang penting lu kreatif sih kalau menurut gue ya. Yang jelas bonusnya tuh banyak. Gue akhirnya punya sepeda custom cargo seperti ini. Jadi kan gue melakukan pra event tuh ya pra perjalanan gue melakukan banyak kolaborasi kayak sepeda, terus dipasangin e-bike, terus banyak ada beberapa yang ama ini. Gue bawa solar panel. Untuk Untuk semua tenaga baterai, powerbank gue, HP, itu gue pakai solar panel. lebih kayak Jadi gue juga disupport sama teman-teman komunitas I Love Energi Surya namanya. Bentuknya kayak gimana sih? Itu kayak aki? Enggak, panel biasa. Panel biasa. Cuma lu ngecasnya ke powerbank aja kalau perjalanan bawa powerbank udah pakai panel aja. Lumayan. Jadi powerbank lu kisi terus di perjalanan. Oke, tapi kalau misalkan di baterai habis ngecasnya gimana? Oh, nggak dapet ini. Ini harus ngecas di rumah sih. 4 jam dia kalau ngisi Jadi kos. ketika lu singgah, Ya, malam lu mau tidur lu cas. gue cas. Tiap. 4 jam dia full. 4 jam full. Gitu. Ngebantu sih ya, Mbak. Iya, dan gue buta, semuanya buta. Maksud gue pertama kali pakai e-bike seperti ini dan ini rakitan kan. Bukannya lu beli sepeda dari merek apa? Udah ada ini. rancangannya kayak gini. Nggak pusing. Kalau ini kan semuanya rakitan. Lu gimana gitu? Custom lah ya. Custom. Jadi gue bisa dibilang gue harus belajar di jalan nih semuanya. Termasuk sepeda. Kalau trouble gimana? Kemarin selama perjalanan pasti ada trouble dong. Lu entah lu rantai lu copot, itu kan salah satu trouble. Atau ban lu bocor. Nah, lu udah kalau ngomongin ban bocor dengan sepeda pakai e-bike ini dengan dinamo hub itu lumayan berat ya. Wah, PR banget. Apalagi ini bentuknya susah banget nih ngeluarinnya. Ini kalau gue kayak motor ya. Iya. Itu lumayan banget. Lu kalau nanti lihat video-video pendeknya ada gue lagi ganti ban dengan sepeda tuh harus gue tidurin, ngeluarin, ngepasinnya ribet. Tapi ya bisa lihat di mana tuh, Mbak? Hah? Bisa lihat video lu di mana sih? Gue sih cuma bikin di Instagram aja sih. Pribadi aja kali ya. Ada di Goes Untuk Bumi. Jadi jangan lupa kalau mau lihat perjuangannya sama perjalanan di Goes Untuk Bumi. Untuk Bumi. Iya. Banyak keajaiban lah. Ya dibilang rem nih. Rem belakang gue lepas. Gue pakai rem depan. Serius. Itu masih belum gue pasang, masih lepas. Jadi nah gini, ini contoh perjalanan dengan ada spek manajemen yang gua nggak perhatikan. Jadi gini, gue mau ngebangun sepeda ini dengan prinsip gue pengen isinya adalah barang-barang bekas. Si buat ininya nih ya? Bukan. Isi spare partnya. Kalau sepeda kan frame bekas terus di custom. Nah, crank segala macam ini gue semua nutur kasarnya nih. Lu ada apa nih? Gue pakai. Lu ada apa nih? Gue pakai. Sumbangan lah ya, Mbak. Ya, kayaknya jarang. Kalau nyumbang langsung susah deh, harus maksa deh lu minta di. Gue minta lu punya apa yang pakai buat gue. Ini kayak rem gue pakai hidrolik nih, kiri depan sama belakang beda merek. Oh gitu. Iya. Nah, di perjalanan ini ada satu spek yang gua lalai dengan detailingnya ya. Jadi gue pakai ban bekas sepeda temen gua dari baru. Karena gue berpikir itu ban dari baru, copotan. Ya udahlah, orang dari baru harusnya nggak ada masalah nih. Iya, masih bagus lah. Masih bagus. Gue pakai nih. Botaknya bener-bener botak lu, abis. Itu masih daerah Situ Bondo. Bisa botak gitu. Iya. Wah, ini ban belakang bocor berkali-kali gua. Gua ngerasain bocor tuh sampai
7 kali lebih kali. Selama perjalanan. Selama perjalanan. Tapi akhirnya di situ Bondo gue ganti ban belakang. Baru. Nah, kan sering nih bocor di belakang. Bongkar pasang ban wheelset ini kan ribet. Ternyata setelan si kaliper itu nggak ngepas mulu, gesek. Kan jadi ngerem. Ya. Bete gua. Copot. Gue copot Jadi pakai rem rem depan depan. aja. Kalau gue sih yakin, kalau gue punya keyakinan nih sepeda kalau gue rem depan nggak akan front flip. Biasanya kalau lu rem depan sepeda bisa kejengkang. Ah, bener. Kayak lu ngangkat gitu ya, bener. Gue pernah ngalamin tuh. Iya. Untung nggak jatuh sih. Kalau main trick itu front flip tuh. Iya. Anggap aja front flip. Gue yakin nggak? Kenapa? Pertama ini sepeda panjang, long tail ke belakang. Berat ya. Dan berat bebannya. Jadi aman aja sih. Paling resiko kalau lu kenceng. Tapi gue nggak kenceng juga sih. Melintir ya kan. Berapa tuh speed? Gue nggak ada nggak ada baca speed. Tapi pelan sih. Gue paling Nikmati di jalan 20. lah ya. Iya. Ikuti jalannya. Ritme bersepeda gue nggak sama aja kayak biasa. Oh. Kayak gitu. Itu rem gue lepas, headset sering oblak. Gue nggak ngerti masuk bengkel keluar masuk. Tapi tetap aja sampai sekarang nih Masih oblak. masih oblak. Kayak gitu. Tapi unik sih Pak ini Pak. Sepeda. Iya. Nah ini bautnya bukan copot sih emang. Gue punya frame. Ini nggak ada nih. Ini gue nyari bekasan. Lumayan deg-degan Iya. juga. Tapi alhamdulillah nggak ada Ini masalah. Iya jepitannya ini. Jepitannya. Ini apa? Bukan aslinya. Gue nemu aja. Gue nekat banget sih. Emang. Jadi sebenarnya sepeda daur ulang nggak sih Pak? Bener nggak sih Pak? Bisa Jadi sih. barang-barang yang emang yang udah Iya, nggak pakai. gue pengen ke situ arahnya. Itu tuh ban sih yang bermasalah. Jadi di etapa terakhir dari gue etapa terakhir tuh Gili Manuk Ubud ya. Jadi udah nyebrang. Gue istirahat nginep itu bukan di Banyuwangi, tapi malam itu gue langsung nginep di Gili Manuk. Gili Manuk gue nginep, besok paginya gue lanjutin ke Ubud. Itu trek itu kan lumayan jauh, Ubud kan 100 tinggi. Makanya gue lagi mikirin perjalanan 140-an ya. dari Ubud ke Ubud kan dia treknya nanjat ya Pak. Ya nggak usah dipikirin. Ya sebenarnya tinggal usah dipikirin ya. Capek lu mikirin. Kalau lu mau coba ya lu jalan aja gitu biar lu Karena tahu. di perjalanan biar dengkul aja yang mikir, otakin dengkul karena lu gejot kan. Gue sih baca map, 140-an. Oke lah lumayan. Karena itu etapa terjauh perjalanan 140 dari Gili Manuk ke Ubud. ke Ubud. Parung- Lebih jauh ke ini kok ke Denpasar daripada ke Ubud. Parung Anyer tuh, Pak. Parung 140-an. Anyer cepet kali ya. Emang cepet 140. 140. Iya. Iya. Buat yang udah pernah coba ke Anyer, 140 ke Anyer dari Parung. Ke Anyer ya. Oh gitu. Tercoba. Tapi- Pokoknya gue udah pernah gue coba. Tapi yang sana nah itu udah terjauh. Treknya rolling. Enak apa lu? Oh, bukan nggak sopan tuh. Nggak treknya. sopan. Oh, nggak Itu sopan. trek-nya bener-bener nanjak. Anjir gue bilang. Nah, ini hal yang kedua yang terbodoh yang gue bilang gue terbodoh adalah gue beli ban cuma ban belakang waktu di situ Bondo. Gue nggak pikirin ban depan. Iya. Ternyata sama kasusnya botak juga itu ban. Jadi di Ubud, bukan di Ubud, di Gili Manuk, gue sadar-sadar di daerah Negara. Di sana susah warung, susah bengkel sepeda. susah bengkel sepeda kan. Pas gue anjir, ban tuh kalau udah bolongnya udah gede segini kali nih. Ban bolong. Ban bolong Udah tipis banget kali itu. bukan tipis, udah ban dalam habis. kelihatan. Ban dalam udah kelihatan nih. Itu kalau ada kerikil yang agak tajam dikit tuh Nah, batu. makanya yang bikin bocor tuh sepele banget. Iya, Ya, lu kerikil. ketemu nggak usah kerikil deh. Ada toothpick mangap gitu, ya kan? Lu ban lu udah pecah. Gua kalin kan. Apa yang gua kalin? Apa? Gua gak tabel pakai ban dalam, gua udah di dalam, gua tutup, sobek juga. Gua tuh gua nggak finish. Jadi gua sampai di Tabanan. Tabanan jam 2 pagi. Itu gua paksain tuh. Jam 2 pagi gua masih maksain gua pelan-pelan. Itu ban benjol, tau gak lu? Ban karena bolong, ban luar nongol. Ini jalan duduk pelan ya. Padahal kalau gue telepon teman-teman, gue dievak tuh. Cuma gue nggak tahu. Gue pengen di alhamdulillahnya perjalanan gue nggak ada masalah lah. Bisa dibilang sampai etapa terakhir. Gue pikir ya udahlah, kayaknya etapa terakhir adalah dimana saat gue harus melawan ego gue. Gue harus menikmati. Mbak, jam 2 pagi loh, Mbak. Jam 2 pagi gue. Jam 2 pagi. Takut dikejar anjing, Mbak. Di Bali banyak anjing, Mbak. Anjing. Nah Di itu. Bali itu banyak anjing. Benar. Lu nggak takut dikejar anjing gitu, Mbak? Ya jiper akhirnya ya udahlah gue nikmatin. Anjing ngejar gue udah bisa ngebut. Iya.
aja ban. Duduk. Ya udah gue nikmatin aja. Tapi kan masalah mental nih. Sebetulnya kalau lu cuek aja sih anjing juga kayak cuma nyamperin doang. Emang udah di depan kaki nih anjing, tapi yang bete tuh anjing tau gak lo? Ini Bali hampir satu rumah satu anjing minimal. Bali ya. tuh banyak banget anjing, Mbak. Minimal tuh ya. Jam 2 pagi tuh anjing sedang nggak ramah-ramahnya, nggak sopan. Sama sepeda tuh nggak ada sopan-sopannya. Iya, kalau sama motor, sopan-sopannya tuh anjing. kalau sama mobil, motor dia kagak rese. Sama sepeda gue nggak tahu kenapa ya. Iya. Tau nggak paling bete apa? Tuh sama anjing. Estafet cuy. Ini satu rumah Kelar udah nih. sampai batas tertentu. Digonggong-gonggongin. Nyambung lagi. Anjir kagak kelar. Tapi gue pengen ngerasain juga. Ya kalau digigit anjing kayaknya nggak nyampe mati. Gue mikir gitu doang. Enggak, bukan, Mbak. Maksudnya, jadi lu disambut, Mbak, sama gonggongan mereka sih, Mbak. Bener gak, Mbak? Jadi tuh jam 2 pagi tuh rame. Dia kagak ngegonggong doang tuh kali, ngejar juga. Perasaannya gimana, mau sepeda berat, terus dikejar. Iya, baterai gue udah habis tuh, jauh. Gue cuma dapat 40 kilo kalau nggak salah baterai gue. Jadi sisanya tuh bener-bener goes malam, dan gue mikir, ya udahlah. Padahal tabanan ke Ubud tuh 15 kilo lagi. Tabanan Ubud 15 kilo. Dan dengan treknya udah nggak berat. Cuman ban depan udah nggak bisa. Gue udah mau nambel. Udah nggak bersahabat lah. Enggak, emang udah nggak bisa gue tambal. Tip top abis, ban cadangan udah abis, udah nggak bisa. Partner lu kemana, Mbak? Enggak, memang di etapa terakhir gue putusin, dia tuh kan mau riset, dia juga ada kerjaan nih. Gue kesana ada kerjaan lagi. Makanya gue punya deadline, perjalanan nggak bisa nyantai. Dia punya pekerjaan ngeriset, dia kan bikin buku. Gue bilang pas di Gilimanuk, yaudah lu langsung Karangasem aja karena dia punya kerjaan. Pisah lah dari Pisah. situ. Total gue harus solo total. Jadi gue nggak disupport, dan gue memang pengen ngerasain perjalanan sendiri. Karena memang gue tipenya sebetulnya solo touring. Solo touring, oke. Nggak nyaman gitu. Apa nggak terbiasa gue ternyata nggak nyaman. Gue pengen Bali itu biar gue nikmatin gitu. Ya udah gue nikmatin aja. Sebetulnya kalau malam itu gue telepon datang di loading. Bayang jam 2, Mbak. Digonggong. Dari sore sebetulnya sih. Sore kan udah masalah, udah ketahuan. Makanya sobeknya makin besar. Cuman ya udah gue jalan. Lagi pula Pulau Bali tuh lebih aman lah timbang Jakarta ya. Kalau ngomongin kriminal jauh lah sama apalagi Jakarta kan lagi banyak banget yang namanya begal-begal sepeda tuh. Iya, kalau di Bali ya udahlah, gue pikir gue yakin lah aman kalau masalah kriminalitas ya. Itu doang sih gue pikirin. Jadi jam 2 di situ nongkrong di warung, bapak-bapak akhirnya ngobrol, gue bilang, "Pak, saya mau nyari pickup nih, Pak." Udah santai aja. Santai-santai, jadi jam 4 bubar pada masuk ke rumah, gue ditinggal, sialan banget. Lu cari musola, lu tidur di musola, Bang. Lu kan di Bali. Nyari musola pekerjaan lama lagi. Enggak sih. Jadi musola emang langka banget, Bang. Iya, lu salah banget. Tapi kondisi pandemi banyak tempat ibadah menutup. Iya, benar. Jadi gue juga hampir ya gue nggak mampir ke tempat ibadah lah. Kita nggak tahu, jangan sampai kita ini ganggu orang ibadah juga. Bukan ganggu, takutnya dengan kondisi corona kan. Iya, takut mereka. Takut. Jadi ya enggak juga sih, gue nggak mampir ke situ. Ya gue nyebrang juga rapid dulu kan. Iya. Di Banyuwangi gue sebelum masuk Bali gue rapid. Harus dong, sekarang malu mau kemana-mana rapid. Iya, harus rapid. Nah, ikuti protokol kesehatan dan saran pemerintah. Iya. Ya kan, Mbak? Jam 2, balik lagi nih. Jam 2. Masih jam 2 nih ceritanya jam 2 gue nongkrong di warung. Jam 4 bubar. Ya udah gue coba aplikasi nih. Gobok gitu, Gojek. Ada sih, cuman nggak dapet. Terus gue di jalan. Jam 2 pagi, lu mau pikir sampai mau. Jam 4 pagi ya. Gue pick up banyak lewat. Gue stop, nggak ada yang mau. Rata-rata memang udah mau ke pasar. Iya, udah bawa barang. Udah punya kerjaan masing-masing. Iya, punya kerjaan masing-masing. Dapat jam 9 pagi gue orderan gobok. Itu juga karena itu mobil pas lagi ngelintas, emang kata dia bukan rutenya, Pak. Kalau di sini mau nyari gobok susah. Wah, alhamdulillah gua. Kenapa lu nggak kepikiran untuk nyari penginapan, homestay? Nggak tahu, gua emang di etapa terakhir tuh pengen gue nikmatin di jalan. Secara di Bali itu kan homestay banyak banget ya. Banyak dan harganya lagi lucu-lucunya. Lu murah-murah cuy. Emang iya, lagi pandemi kemarin tuh gue bisa bilang tuh, kenapa di Bali ini murah-murah banget? Murah banget. Bisa dibilang 50% lagi lu dapet diskon. Iya. Apalagi dari Ubud kan, asal lu mau tahu, villa-villa gila-gilaan kan mahal banget tuh. Nah sekarang pas kemarin pandemi, tuh gue lihat, buset, harganya murah banget. Murah banget. Temen gue bukan seminggu di Ubud villa. Tapi gue cuma ngirim sehari. Gue bilang gue nggak bisa, karena gue keliling. Wow, villa enak banget. Ada kolam renang. Terus ya Ubud tau sendiri kan konsepnya. Pemandangannya alam banget lah. Iya, gue bukan seminggu.
percuma. Iya. Gue pasti keliling nggak bakal bisa. Enggak, gue cuma mikir, ini jadi pada saat itu adalah malam terpanjang dalam hidup lu. Etapa terakhir. Hah? Di etapa terakhir. Iya. Iya, Itu ada terpanjang. suatu malam yang panjang, lu berpikir, kapan pagi? Enggak. Ya, gue udah nikmatin karena gue bisa dibilang udah sampai di lokasi. Dari Tabanan ke Ubud tinggal 15 kilo. Ya kalau masalahnya nggak selesai, gue tinggal telepon teman-teman. Iya sih. Jemput dong, tolongin ini apa. Tapi 15 kilo dengan kondisi beban yang lu bawa, trouble yang lu alamin, itu kan jadi suatu hal yang berat ya, 15 kilo itu. Mungkin kalau kondisi sepeda lu sehat, gitu kan, dan keadaan mendukung, 15 kilo tuh nggak ada rasanya. Ya kan? Kayak dari sini ke Ciputat, 15 kilo nyampe nggak sih? Ini Bak Bulus. Bak Bulus ya. Bak Ya Bulus. maksudnya, ya kalau emang sehat kan 1 jam bisa nyampe lah. Iya, 15 benar. kilo. Cuma kan itu kan lu dari jam 2 pagi sampai jam 9 pagi itu bisa jadi malam yang panjang ya, jadi 15 kilo itu. Iya, terpanjang itu. Nggak tahu, gue sih pengen nikmatin aja. Ada di mana ibarat kata gue harus memanage masalah-masalah nih. Selama perjalanan. Ego gue, ya kan. Sabaran lo. Iya, gue emang ngebangun. Ya udahlah santai aja. Tahu nggak lo? Padahal gue punya kerjaan tuh sampai sono. Di hari itu, gue malam itu harus loading. Gue punya kerjaan yang kardus itu. Pas banget. Makanya gue sebetulnya kan udah molor. Target gue itu 14 hari. Gue molor 2 hari. Oke. Dan hari itu sore itu gue harus loading pekerjaan gue ke mana Nusa Dua. Kedua. Jadi gue nyampe siang istirahat sebentar. Jauh ya dari Ubud ke Nusa Dua lumayan ya. Iya tapi kan gak naik sepeda juga. Iya. Gue pikir lu masih goes lagi kan. Lah, gue kerja itu. Gue pikir lu masih goes lagi dari Ubud ke Nusa Dua kan lumayan. Tapi turunan sih. Iya turun benar. Kan? Enggak sih. Jadi gue nyampe sono istirahat siang jam 1 gue tidur ya sejam kali. Karena jam 2, jam 3 gue ada live IG sama teman-teman dari Greener. Bali. Ya, Greener tuh di Bandung base campnya. Bandung. Teman-teman Greener live IG. Udah sorenya abis itu gue langsung cabut ke Nusa Dua. Oh, Nusa Dua. Udah. Ya itu. Tapi keren, Mbak. Ya. Gue cuma bikin yang gue nanti dari tadi obrolan kita jam 2 pagi, Mbak. Ya, sebetulnya sih 2 banyak. pagi, Mbak. Lu digonggongin anjing sampai pagi loh, Mbak. Sebetulnya Mbak, kalau ngomongin perjalanan sebelumnya sih gue nggak ngalamin ya lebih lucu itu ada gitu. Kalau yang sebelum ngomong ini, karena ngomongin Jakarta Bali ini udah relatif aman banget deh. Dan lu banyak temen nih, mapping teman-teman sepeda banyak yang nyambut lo di setiap daerah. Ya, kan? lu tanpa direncanakan aja gue yakin akan ketemu teman sepeda yang akan ngebantu lu. Jadi sebenarnya kalau cerita sama Baba ini nggak cukup waktu yang sebentar ya. Jadi gue sih sebenarnya terhipnotis sih sama ceritanya Baba nih. Kayak gue tuh pengen nyoba gitu. Coba. Nanti ya, Mbak, kayak gue belum siap sih. Apa masa? Menurut lu apa yang nggak siap? Gue pas sepeda baru, Mbak. Ya kan, dengkul gue kayaknya belum siap, Mbak. Enggak lah, lu kan udah kanyer. Ya, Mbak. Iya sih kanyer, Mbak. Cuma kan cuma 1 hari perjalanan. Meskipun itu molor juga sih perjalanan gue. Karena kalau gue dulu perjalanan sebelumnya ya, nggak bisa gue tembus target 80 kilo sehari, nggak bisa. Paling banyak 60-70. Karena kan kalau tanjangan-tanjangan, tapi kalau Pantura ini kan relatif flat. Sopan. Jadi ya, sopan lah. Makanya gue berani tuh targetin 80-100. Sopan. Berarti kalau lu ke puncak, Mang Ade nggak sopan ya, Mbak? Nggak sopan. Gue Mang Ade baru sampai Cipayung gue. Iya, apalagi lu bawa ini ya, Mbak, nih. Nggak sopan lo ya. Ya, gue nggak tahu nih kalau pakai e-bike. Gue kayaknya sih gue isi ulang ngecas dulu di daerah Cipayung. Iya, di Gadong. Ya, gadok Lu ngecas dulu dah. Kayak gitu. Gitu deh. Tapi seru sih, Mbak. Kira target habis dari Bali mau kemana, Mbak? Dalam waktu dekat? Nggak dekat sih, jauh sih. Kalau goes aja sih ya, gue tetap goes. Tapi kalau rencana, gue tuh kan pas selalu merencanakan perjalanan panjang ya, long distance gitu. Pengennya sih ya pastilah. Kebanyakan kayak petouring pengen buat ke Aceh ya, karena 0 km. Lebih jauh ya, Mbak? Banget, 3.000. Mbak, lebih jauh, Mbak. Kalau hampir 2 kali, lebih dari 2 kali lipatnya Jakarta Bali. Pesawat aja 3 jam 4 jam ya? Nggak tahu, gue belum pernah naik pesawat. Tapi gue cuma mikir saya Aceh. Dan apalagi lu ngelewatin trek Sumatera ya? Iya, ya katanya yang rawan banget, masih banyak bajing loncat. Iya. Cuman ya nyari lu, cuman kayaknya masih ada nggak sih mau begal sepeda lu di jalur Sumatera? Kalau pengalaman teman-teman bukan sepeda yang dibegal.
tapi harta orang. benda lu. Iya, biasanya sih di Kompas lah bahasanya. Iya. Kompas tuh bahasa dulu ya. Dulu ketika lu Di pakai betak, seragam putih iya. abu-abu di Iya. Kompas tuh sama Di Kompas KTM. sama naik mana lo. Jadi gitu. Dulu anak Sumatera dari Padang ke ke Jawa lah ya. Gue inget si Afif itu di Lampung kena. Iya, itu masih di sini Lampung masih jauh. Emang daerah rawan dari situ. Iya. Jadi rawannya kan Lampung, Bengkulu, Lintas Sumatera ya. Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan tuh banyak titik-titik rawan. Itu anak Sumatera cuy. Tapi dia kena. Hah? Tapi Kena. anak pulaunya sendiri. Anak pulaunya sendiri. Udah mau ngaku orang Padang nggak kena. Nggak ngaruh. Di Kompas habis. Ya nggak habis sih HP sama duit sih. Iya, tapi kan HP-nya juga lumayan, Mbak. Lumayan. Dia nggak bisa ngomongin keluarganya dong, Mbak. Iya. Ya kan? Kayak gitu sih kalau touring. Ya kalau kita ngomongin touring proses sih. Paling jauh Aceh tapi, Mbak. Ya. Paling jauh Aceh, paling jauh Bali kemarin. Bali sih. Paling Cuman jauh. sebetulnya kalau gue sih bilang kalau bicara dari sisi touringnya sih nggak istimewa. Bagi gue sih biasa aja sih. Tapi yang penting campaignnya harus dapat lah ya. Ya, yang pasti ternyata gue mampu lah melakukan puasa plastik. Bagi gue itu prestasi gue sih. Iya. Gue bisa tak nahan nafsu untuk tidak mampir minimarket. Kayak gitu. Itu tuh bagi gue prestasi tuh gue. Ya seru sih. Jadi gue cuma pikir ya semoga perjalanan lo dengan lo ketemu berbagai macam komunitas, ya semoga mereka juga bisa ikut jejak lo gitu Ya, kan. itu. Bisa lebih cinta sama lingkungan, bisa lebih mengurangi sampah plastik, karena yang kita tahu kan sampah plastik itu salah satu yang bikin bumi ini semakin Iya, karena si sampahnya terurai lama banget. Iya kan. Padahal kalau ngomongin banyaknya sampah, paling banyak sampah makanan. Rumah tangga ya. Rumah tangga. Kayak makanan-makanan sisa lo. Iya, gitu kan. karena makanan sisa segala macam. Sayur-sayuran. Itu paling banyak. Sama dapur. Cuman karena udah tercampur ya. Tapi kan mereka dia bukan gampang terurai ya. Gampang terurai. Tapi kalau udah jadi satu di TPA, udah sih, susah. Jadi gunung ya. Aromanya juga enak. Balik lagi sih itu bicara habit sih ya. Makanya dulu gampangnya gini. Dulu zaman siapa Jonan ya, Menteri Perhubungan. Orang mensangsikan orang bisa merubah kebiasaan naik kereta api. Sekarang udah rapi, udah enak, lo bayangin. Coba kalau dulu nggak orang butuh proses panjang. Makanya gue tetap punya keyakinan kita bisa kok berubah. Tapi memang ada kemauan. Ada kemauan. Dan lu jangan patah arang nih tengah jalan. Iya. Dan apalagi kalau gue lihat sekarang di era gue sih termasuk salah satu pesepeda baru ya, yang jadi hobi baru gue saat ini. Kayak orang tuh banyak banget sih sekarang ya. Kalau lo lihat tiap weekend Sabtu Minggu itu orang banyak banget yang bersepeda. Bahkan kalau gue bisa lihat banyak banget tuh yang juga yang pesepeda dari Jakarta ke Bogor gitu kan. Itu kayak udah biasa aja gitu, nggak kayak dulu ya. Mungkin itu jadi hobi baru, bukan buat gua juga, tapi buat semua orang gitu ya selama pandemi ini. Benar nggak sih, Pak? Benar. Dan bagi gua, walaupun musiman ya, kasarnya, pandemi bersepeda, tetap kita lihatnya positif lah. Iya. Walaupun nanti dengan sekian banyaknya nggak semuanya akan melanjutkan, tapi kan pasti grafiknya nambah. Betul. Orang yang bersepeda nambah. Dan itu positifnya adalah tantangan tuh kalau gue perhatiin, dia akan lihat lingkungan nih. Wah, ada yang bersepeda ke kantor, gue pengen ikut. Udah, gue sih sederhananya. Latah ya, Mbak ya? Latah yang positif. Iya, latah yang positif. Latah yang positif. Gue juga dulu kan bersepeda, maksudnya setelah ke sini ya. Rata orang-orang kalau main sepeda, dari kecil gue main sepeda. Gue pertama kali kan tertarik pengen naik sepeda ke kantor. Gue lihat Bike to Work pertama kali baru mau mulai, gue pengen buat gabung nih. Bike to Work ya? Iya, dulu tuh forum itu sepedaku.com. Masih zaman Friendster, belum Facebook kan. Oh, udah lama banget, Mbak. Iya. Kayak gue belum lah. Enggak lah, udah kali. Iya, udah ya. Zaman masih Friendster. Jadi di forumnya tuh sepedaku.com. Nah, gue nyari sepeda di situ. Itu pertama kali. Dan gue tertarik banget pengen naik sepeda dari rumah ke kantor. Iya. Ya karena kan yang selain itu kan bisa itu hobi yang memang positif ya, secara lu bisa sehat gitu kan, berolahraga dari bersepeda tersebut gitu kan. Jadi itu gue lihat sama pandemi ini ya komunitas-komunitas sepeda tuh banyak gitu kan. Di setiap daerah mungkin bahkan ada satu komplek yang memang hobi bersepeda, akhirnya dibikin satu komunitas untuk kompleknya dia gitu kan. Benar. Iya kan, jadi ya salah satu memang yang hobi yang bermanfaat ya. Jadi mungkin kedepannya lu bisa bikin campaigns yang memang
lebih apa ya, lebih bisa nyampe ke kita-kita nih gitu loh. Iya, oh iya gue lupa di perjalanan itu gue juga melakukan bagi-bagi kantong belanja. Gue Oh, lupa. gitu? Gue nggak banyak ya bawa kantong belanja. Jadi salah satu isunya kan orang kalau belanja tuh selalu pakai kantong plastik kresek kan. Nah gue bawa kantong belanja yang tidak sekali pakai. Gue movementnya tuh kemarin di Semarang sama di Tegal sama teman-teman komunitas kita perjalanan gue mampir bagi-bagi gitu. Berarti ada yang sponsori juga ya, Pak ya? Biar... Pribadi gue. Pribadi? Widih. Keren gue ya. Keren ya. Itu desain sendiri? Hah? Desain sendiri? Enggak, beli jadi aja kan banyak jual. Orang gue nyablonnya aja di sini pakai pilok. Gue pikir lu desain sendiri. Enggak, ya, kantong belanja biasa. Lu bikin Karena dari karung goni gitu. Itu spontan, gue pas Hamin 2. Gue bilang sama teman-teman, bantuin gue dong, gue mau beli kantong belanja, nanti kita pilok aja bikin tulisan, kita bagi-bagi. Nama ke Bali? Bahan parasit. Oh gitu. Nama ke Bali apa yang lu bawa nih? Banyak banget nggak, Pak? Banyak. Nggak, Dan makin banyak. Dan lu nggak mungkin bawa kasur kan? Enggak lah, bed cover. Alat-alat camping sih sebetulnya. Sebetulnya sih lebay sih, karena ternyata nggak kepake juga. Dan lu banyak yang nambung kan sebenarnya. Benar. Gua nggak sampai camping segala macam. Itu. Oke, Mbak. Mungkin lo mau promosiin tentang Goes untuk Bumi dan satu lagi apa? Bumi Kardus. Bumi Kardus. Lu bisa silakan promosiin biar orang-orang tahu nih, biar dapet sisi positifnya juga dari Goes untuk Bumi ini. Kalau Goes untuk Bumi sendiri sih ini gerakan lah ya. Jadi sebetulnya ya gue ngebangun salah satu hashtagnya yaitu pesepeda minim sampah. Siapapun komunitas lu cuma main di komplek atau apapun, gue yakin teman-teman sepeda tuh bisa jadi apa sih, agen perubahan. Influencer ya kan? Dadakan. Ya kayak gue bilang tadi, kita nongkrong berapa orang nih di sini 4-5 orang, ternyata dari 2-3-nya kebiasaan bawa tempat botol minum terus nongkrong ngisi minum. Orang pasti ada yang kepo tuh. Kalau buat minum ya kayaknya gue nggak perlu beli nambah sampah lah. Betul. Sederhana itu. Itu kan influencer yang sederhana. Atau lu beli minuman, gue nggak usah pakai sedotan. Iya. Dimulai yang dari kecil-kecil kayak gitu aja. Dan hashtag itu kan sekarang kepake banget. Lu tinggal masukin hashtag, informasi yang lu dapat banyak banget di situ. Betul. Nah makanya paling gue cuman kalau ditanya lu promonya apa nih, yuk kita rame-ramein hashtag pesepeda minim sampah dan semua sepeda sama hashtagnya. Karena pertama isu sepeda ini tuh mengkotak-kotak tuh banyak banget. Betul. Dari brand, merek. Nggak ada masalah sih sebetulnya. Nggak ada masalah ya. Apa. Lu kemampuan lu kan. Lu bisa beli ya silakan. Iya. Tapi kan sama sih sebetulnya ada dua sisi. Mungkin yang ada yang oknum yang tajir norak dengan sepedanya, nggak masalah juga. Cuman yang miskin, sorry nih, yang punya sepeda biasa juga jangan norak juga. Dia pakai sepeda bagus, ya lu jangan jiper. Nah, jangan jiper. Tujuan lu olahraga ya kan, tujuan lu olahraga, bukannya mau pamer sepeda sih ya. Jadi gitu. Sama aja udah. Bannya mesti kalau kecuali lu udah sanggup pakai ban kotak, lu boleh ngomong sombong deh. Gue lagi bikin ban kotak, Pak. Bayar. Kayak gitu sih, paling itu. Ya kalau Bumi Kardus itu sih emang kendaraan hidup gua. Gitu. Jadi di Bumi Kardus ini gua berkampanye gimana dekorasi yang ramah lingkungan. Hashtagnya itu dekorasi ramah lingkungan. Jadi bahan daur ulang lah. Bahan ulang. Jadi ya gua pakai kardus sebagai dekorasi untuk yang ramah lingkungan. Karena sih balik lagi bahan baku kardus sendiri adalah limbah-limbah kertas. Ya, gitu. Asal muasal kan dari si pohon juga kan? Dari pohon. Jadi ketimbang kita nebang lagi ya bahan-bahan kardus yang nggak pakai bisa kita daur ulang untuk jadi suatu hal yang bermanfaat, benar nggak? Betul, gitu. Jadi mulai sekarang jaga bumi kita, gitu. Saya pilih bumi. Anaknya namanya Bumi memang. Saya pilih bumi juga ada. Oh gitu ada komunitasnya juga. Namanya Saya Pilih Bumi. Ada. Oh iya. Ada gerakannya juga. Gue dulu bareng-bareng sama teman-teman ada di Saya Pilih Bumi. Nah ini sih media sih. Jadi di situ banyak ketemu teman-teman komunitas. Oke. Kayak gitu. Mungkin ada pesan-pesan lagi, Mbak, sebelum gue tutup. Kayaknya kalau gue terusin, kalau gue terusin sih nggak kelar semalaman ini sih, Mbak, karena gue dengar. Lu ganggu gue lu. Iya, lu kok mau tidur juga kan? Iya. Jadi mendingan lu kasih sedikit masukan untuk gimana cara kita bersepeda yang baik, yang memang nggak ngerusak lingkungan dengan lu bersepeda, lu dapat olahraganya dan bumi tetap sehat, itu doang sih. Sip lah gitu. Thank you, Mbak, untuk malam ini. Pokoknya seru banget.
mungkin nanti di belakang layar gue akan nanya-nanya lagi. Tapi kayaknya waktunya udah nggak cukup ya kalau Kalau kita di belakang layar nanya bayar. Oh, iya. Ya udah, itu nggak jadi nanya. Iya. Gue kepoin aja Lo Instagramnya. nyari ini aja narasumber yang lain Iya, aja. betul, abis ini pokoknya pantengin aja channel dari kita, harus pada lipat, jangan lupa subscribe dan kasih jempolnya, salam kring kring. Kring kring.